Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kami di SMA ITS Ihsanul Fikri menggunakan pembelajaran jarak jauh dibantu dengan LMS Moodle. Saya sudah login sebagai teacher atau pengajar atas nama Yeni Arsusanti di Edu Fikri, Edukasi Daring Terpadu Ihsanul Fikri. Saya langsung masuk ke kelas yang akan saya masuki untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian saya memilih ini sesi 3 Oktober. Saya sudah membuat pengumuman di sana, sudah menyapa anak-anak, membuat pengumuman, menyampaikan teknis pembelajaran pada hari ini menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, dengan agenda pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa sebelum pembelajaran, kemudian presensi lewat Edu Fikri, kemudian siswa menyimak video penjelasan dari saya tentang permintaan. Ini sudah diupload di Edu Fikri. Kemudian mencatat poin-poin penting di buku catatan masing-masing. Nah, selanjutnya saya meminta siswa untuk masuk ke grup WhatsApp yang sudah dibuat. Di sana saya sudah membagi topik-topik diskusi yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Nah, kemudian siswa mengerjakan tugas kelompok yang sudah saya share. Nah, aktif dalam berdiskusi di sana lewat tulisan atau lewat poster. Setelah pengumuman ini dibuat, saya kemudian mengecek ke presensi. Presensi siswa ini terus berjalan selama pembelajaran. Saya sudah menyetingnya untuk siswa yang keterlambatan itu hanya ditolerin selama 10 menit pertama. Jadi ketika anak-anak sudah presensi, sudah masuk ke Edu Fikri, sudah otomatis terekam di 10 menit pertama, dia akan terekam hadir. Yang masih tanda tanya artinya mereka belum hadir. Tapi ini secara otomatis dibuat oleh sistem. Kalau anak-anak yang melebihi dari 10 menit, dia bisa terhitungnya izin atau telat ya. Izin itu kalau sudah ada pemberitahuan lewat saya. Nah, telat itu ketika sudah melebihi 10 menit, atau alfa berarti ketika dia tidak masuk melebihi dari 30 menit pertama. Itu saya anggap alfa di sistem ini. Ini pembelajaran daring di sekolah saya melalui Edu Fikri Moodle. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, dan semoga dalam kondisi sehat semuanya. Untuk penyemangat kita, salam ekonomi. Ekonomi maju, sejahtera bangsaku. Oke, hari ini ketemu dengan saya, Yeni Arsusanti, dalam pelajaran ekonomi. Kemarin kita sudah membahas mengenai pelaku-pelaku dalam ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita akan mengupas bagaimana konsep-konsep dalam permintaan dan penawaran. Tetap semangat semuanya ya, tidak ada yang ngantuk. Saya yakin di sini semuanya adalah pemuda. Ciri pemuda itu semangat. Kalau nggak semangat, ngantukan atau malas, namanya bukan pemuda, tapi namanya lansia. Saya yakin bukan ya. Nah, untuk pembelajaran ke depan mungkin agak berbeda dengan pembelajaran yang kemarin. Kita akan banyak mungkin memahami konsep, kemudian mengaplikasikan dalam bentuk rumus dan hitungan. Nggak usah khawatir ya, karena kalau kita memahami konsep dengan baik. Nah, materi permintaan dan penawaran ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya pernah ke pasar ya. Di pasar itu terlihat bagaimana kegiatan jual beli antara pembeli atau konsumen dan penjual atau pedagang. Di sana kita bisa menyaksikan kita sebagai pembeli akan cenderung memilih barang dengan harga yang cenderung murah. Tetapi sebaliknya, sebagai pedagang akan menjual barang dengan harga yang tinggi. Nah, konsep antara penjual dan pembeli ini sangat berlawanan. Kita akan mempelajari di hukum permintaan dan hukum penawaran. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita harus
memiliki sikap jujur dalam melakukan kegiatan. Sebagai pedagang pun harus jujur, sebagai pembeli pun harus jujur. Oke, kita simak selanjutnya mengenai permintaan. Nah, permintaan dan penawaran. Pertama permintaan dulu ya, bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Jadi permintaan itu ada pada sisi pembeli. Kita memposisikan diri sebagai pembeli. Nah, selanjutnya kalau penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Sampai di sini kita bisa memahami ya, bahwa permintaan itu sisi pembeli, penawaran itu sisi penjual. Ini terkait dengan permintaan. Selanjutnya, nah, hukum permintaan itu apa? Dikatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Berarti antara harga dan jumlah barang itu berbanding terbalik. Ini hukum permintaan. Selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan? Pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang, jenis pengganti dan pelengkap. Selanjutnya, yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan atau penghasilan konsumen. Selanjutnya, perkiraan harga di masa depan. Banyaknya jika permintaan dan penawaran jumlahnya belum sama, maka belum terjadi kesepakatan dalam harga pasar. Kita bisa melihat dalam tabel di sana nomor 1, ketika harganya 5 rupiah, jumlah yang ditawarkan adalah 5, sedangkan jumlah yang diminta 40. Berarti antara yang ditawarkan dengan yang diminta belum ada kesepakatan. Kemudian di tingkat harga nomor 2 kita melihat di sana harga per unit 10 rupiah. Jumlah yang ditawarkan 30, nah jumlah yang diminta 30. Di sini terjadi kesepakatan. Sehingga kita jadi tahu harga keseimbangan pasar terjadi jika ada kesepakatan antara jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta pada level harga tertentu. Sehingga rumusnya adalah kita bisa selanjutnya adalah diskusi. Kami sudah membuat grup-grup, di situ ada grup ekonomi 1, ekonomi 2 dan selanjutnya. Sini yang saya contohkan adalah grup yang ada di ekonomi 1. Di sana saya sudah membuat studi kasus yang harus diselesaikan oleh siswa. Salah satu contohnya adalah pada hukum permintaan berlaku jika harga naik maka permintaan akan turun. Itu pula berlaku pada sebaliknya. Nah, pada kasus saat ini harga masker melonjak tinggi. Mengapa masyarakat tetap membelinya? Coba diskusikan dengan kelompok kalian fenomena yang terjadi. Apakah teori permintaan yang telah kita pelajari ada kesalahan ataukah ada faktor lain? Di sini alhamdulillah anggota grup, setiap anggota sudah aktif menyampaikan pendapatannya. Ada yang berupa tulisan, ada yang berupa voice note. Baik Bu Yeni, saya Iis, saya ingin mencoba menjawab dan menambahkan jawaban dari teman-teman yang ada di sini. Kalau misal tadi Bu Yeni menyebutkan ada hukum permintaan yang mengatakan jika harga naik maka permintaan akan turun. Menurut saya dari sumber yang saya baca di buku, hukum tersebut akan berlaku jika kita dalam kondisi yang normal. Tapi dalam kondisi yang tidak normal atau kondisi-kondisi tertentu, maka hukum tersebut tidak berlaku. Salah satunya yang terjadi hubungan positif
antara harga dan permintaan barang. Karena kalau misal harga naik, permintaan naik, itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Dalam konteks masker, ya menurut saya yang terjadi ada perubahan jenis kebutuhan barang. Yang awalnya masker di situasi normal merupakan barang normal yang tidak terlalu dibutuhkan, dalam kondisi pandemi masker menjadi kebutuhan pokok atau wajib, yang ketika tidak dipenuhi maka akan terancam kehidupan kita. Seperti contohnya nasi atau beras, berapapun harganya, berapapun tingginya harga nasi, pasti kita akan tetap membelinya, karena jika tidak mengkonsumsi maka tidak bisa hidup. Sama dengan masker, betapapun tinggi harga masker, kita sangat membutuhkan benda tersebut. Nah, ada perubahan dari yang awalnya barang normal menjadi barang inferior. Perubahan barang itu juga terjadi akibat pandemi ini, yang awalnya masa normal menjadi masa yang tidak normal ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Nah, itu salah satu jawaban dari anggota grup. Dan di sesi ini sekalian saya juga menutup dan memberikan tugas berupa LKPD untuk dikerjakan. LKPD-nya berupa pertanyaan pilihan ganda, kemudian ada juga soal-soal uraian yang harus dikerjakan oleh siswa. Terima kasih.